Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah. Anugerah-Mu Tuhan biarlah terus ada atas hidup kami, keluarga kami, untuk kami boleh dimampukan mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara, kita bersyukur ya kita masih berjumpa kembali ya di hari Minggu ini. Ya kita bersyukur biarlah semakin hari kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Iya, saudara, apa yang Tuhan rindukan dari hidup kita dan bagaimana kita bisa mencapai kehidupan di dalam perkenanan Tuhan. Tentunya ini adalah hal yang sangat penting. Ketika kita rindu, saya percaya ya saudara, setiap kita yang bertobat, kita yang sungguh-sungguh mengenal Yesus, hanya satu tentunya kerinduan kita bagaimana saya ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semuanya mendatangkan perkenanan. Nah, bagaimana saudara untuk kita ini bisa mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Maka tidak ada jalan lain. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, berjalan bersama Tuhan itu artinya ya kita kekristenan itu ya bukanlah soal hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar ya kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama itu pastinya ya di dalamnya ada banyak hal. Sebelum kita akan membahas bersama-sama, ya di dalam bahasa Inggris berjalan bersama Tuhan itu adalah walking with, ya berjalan bersama yang memiliki makna yang sangat dalam. Ya, yaitu beriringan, mengikuti bersama-sama, ya. Bahkan ya tidak sendirian, artinya berdua, bersama berjalan, ada temannya, ya. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu ya bukan hanya sekedar kita ini, banyak orang Kristen tuh membangun hubungan dengan Tuhan, menjadi Kristen itu hanya sehubungan satu arah. Ya, kita menjadi Kristen yang ya saya berdoa Bu, pokoknya saya bayar persembahan Bu. Ya, saya ke gereja Bu, ya kalau ada masalah saya datang Bu sama Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan satu arah. Hanya kita toh yang terus ya minta sama Tuhan, menuntut Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tapi kita lupa bahwa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya, kita bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya kalau hari Minggu kita store muka ke gereja dan kita pikir kita sudah melakukan apa yang berkenan. Kalau hari Minggu bukan hanya sekedar kita datang memberi persembahan lalu kita pikir kita sudah melakukan apa yang berkenan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan itu ingin membangun sebuah hubungan yang lebih dalam dengan kita. Dia ingin berjalan bersama dengan kita. Jangan menjadi orang Kristen satu arah saudara, yang hanya ya berjalan sendirian, hubungan satu arah. Ya, dan kita pasti akan gagal ketika kita itu menjadi Kristen yang hanya satu arah. Memohon, meminta, memberi persembahan, ya setermuka setiap hari Minggu. Tetapi mari kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu dua arah. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, Dia ingin membangun hubungan dengan kita dan bukan hanya itu, Dia ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya seperti hubungan suami istri saudara. Ketika pertama kali kita jatuh cinta, ya kenapa orang bisa sampai membuat sebuah komitmen ingin menikah? Ya, menikah itu bukan main-main. Ya, menikah itu artinya berjalan bersama-sama, membangun sebuah hubungan. Makanya Alkitab juga memberikan satu gambaran. Ya, kita ini dengan Kristus tuh sebagai mempelai, ya. Hubungannya itu seperti hubungan pernikahan. Kristus adalah kepala, Dia suami, dan kita ini calon mempelai. Kenapa Alkitab memberikan gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan pengantin, saudara. Karena untuk bisa menjadi suami istri, pasangan atau pengantin itu dibutuhkan jenjang. Ya, jenjang atau ya waktu proses sampai orang itu benar-benar memutuskan untuk menikah. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya keputusan untuk menikah itu adalah keputusan yang terpenting. Ya, saya dulu berkata saya mending tidak menikah daripada saya salah menikah.
Karena bagi saya sebuah pernikahan itu adalah sebuah hubungan yang sakral, itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya sangat berhati-hati, dan ketika saya memutuskan untuk menikah, itu artinya saya sudah memikirkan matang-matang, saya sudah mengenal dengan baik siapa calon mempelai atau calon tunangan saya yang akan menjadi pasangan saya bersanding seumur hidup. Yesus menggambarkan hubungan kita dengan Dia itu adalah hubungan mempelai, calon pengantin. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, itu artinya dia sudah berpikir matang-matang, dia sudah mengenal dengan benar. Ya, ini bagi orang yang benar-benar serius dan takut Tuhan, karena banyak orang Kristen tuh nggak takut Tuhan. Ya, pernikahan tidak dihormati, sehingga ketika dia menikah dia masih berselingkuh, dia masih mengkhianati pernikahan itu. Nah, itu lain cerita. Tapi bagi kita yang serius, yang takut Tuhan, itu adalah sebuah jenjang pertama, kita kenal dulu. Setelah kita kenal, kita membangun sebuah hubungan, ya, berpacaran. Dari situ kita bisa tahu karakternya, ya, semakin lama kita bergaul semakin tahu, ya, semakin dekat kita mengenal semakin ngerti, ya, bagaimana gaya hidupnya, ya, bagaimana cara dia berbicara. Oh, ternyata ya dia tuh kalau marah seperti ini. Oh, ternyata dia tuh kalau ini begini. Kita jadi tahu. Nah, setelah kita mengenal dia, barulah kita memutuskan untuk kita membangun sebuah hubungan di dalam yang lebih lanjut lagi, yaitu berjalan bersama atau membangun sebuah hubungan pernikahan. Tuhan mau juga hubungan kita dengan Dia, saudara, bukan hanya sampai di ya kita mengenal satu arah saja Tuhan itu, tetapi Dia ingin membangun hubungan yang lebih dalam, yaitu berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, di dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu, ya, ada butuh komitmen, saudara. Yang pertama, ya, pengenalan yang benar. Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita nggak kenal dengan benar siapa calon pasangan kita nih yang kita mau berjalan. Tidak mungkin kita mau menaruh hidup kita kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan? Bahkan ketika keluarga saya menentang untuk mempercayai Kristus, bahkan diancam mau dibunuh sekalipun, saya tetap memilih Tuhan. Kenapa? Sebesar itukah rasa percaya saya kepada Tuhan sampai saya harus merelakan segala-galanya? Iya. Karena ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saya mulai, ya, membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan, saya mulai mengenal pribadi Tuhan. Ya, lewat doa-doa, lewat perenungan firman, ya, saya mulai mengenal, oh, Tuhan itu seperti ini. Allah yang saya sembah itu seperti ini. Waktu saya membaca firman Tuhan, saya baca Alkitab, saya tahu, oh, Tuhan itu setia, oh, Dia itu bisa murka ketika kita berbuat dosa, oh, Tuhan itu begini. Mengapa saya memiliki iman yang begitu dalam mempercayai Dia? Karena saya mengenal siapa Tuhan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya diubahkan oleh Tuhan, ya. Orang ketika mau membangun hubungan dalam sebuah pernikahan, tentunya yang pertama dia ada perjumpaan pribadi dulu. Ya, walaupun itu hanya mungkin dikenalkan orang, kamu mau nggak, ya, jadian sama dia? Siapa tahu dia jodoh kamu. Siapa? Mungkin yang pertama kali kita yang dijodohkan, ya, ada si ini. Oh ya, saya pengen kenal dong. Kapan saya bisa ketemu sama dia? Lalu kita mengalami perjumpaan. Saatnya kita berjumpa, ya, dalam pandangan pertama itu mungkin kita jatuh cinta, ya, lihat tatapannya atau apanya, saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Karena itu setiap orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma dari kata orang kau mengenal Tuhan. Jangan jadi Kristen warisan, cuma dapat agama Kristen dari keturunan. Karena mama saya Kristen, papa saya Kristen, ya saya jadi Kristen. Tapi hari ini berdoalah, Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Ya, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Apa yang dinamakan dengan proses kelahiran kembali itu proses perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena pengenalan itu diawali oleh perjumpaan. Ya, kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Waktu saya ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ketika saya mau bunuh diri, Tuhan datang menjumpai saya. Dia mengubahkan saya saat itu, sehingga ada sebuah kerinduan untuk saya mengenal Dia. Saya mulai baca Alkitab, saya terus mengenal. Ketika tantangan datang, hubungan saya dengan Tuhan akan dirusak, ya. Waktu itu, ya, bahkan tantangan itu datang dari pihak keluarga yang benar-benar saya kasihi.
saya bisa melewati itu dan tetap memilih Tuhan. Semakin hubungan itu akan coba digoncang, semakin kuat saya berpegang kepada Kristus. Kenapa? Karena aku mengenal siapa Tuhanku. Karena aku sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Karena itu saya tidak rela ada orang mau memisahkan saya dari kasih Kristus. Itu yang Rasul Paulus juga bilang. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, aniaya sekalipun. Kenapa? Karena aku sudah mengenal Dia. Aku berjumpa dengan Dia secara pribadi. Bangun pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Karena untuk bisa berjalan bersama Tuhan, kita harus mengalami yang pertama perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, ya mengenal Dia secara pribadi. Mengenal pribadinya, mengenal karakternya lewat apa? Lewat firman Tuhan tentunya. Ya, kita harus memiliki hubungan untuk bisa berjalan bersama. Ya, ketika kita sudah mengenal, kita sudah berjumpa, kita mengenal, kita membangun sebuah hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Barulah kita bisa berjalan bersama dengan Dia, saudara. Jadi ada tahapan di dalam kekristenan untuk kita ini bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, ya kenapa Ibu bisa peka gitu ya dengan apa yang Tuhan mau, dengan tuntunan Tuhan. Ya, saya memiliki kepekaan itu nggak datang dengan sendirinya. Karena saya rindu untuk mengenal Tuhan, saya rindu untuk mengenal isi hatinya, saya rindu memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Saya baca firman, ya saya menyerahkan seluruh hidup saya bagi Dia, sehingga ya saya mendengarkan tuntunannya, termasuk ketika ya sebelum pandemi terjadi, Tuhan cepat suruh saya untuk segera memberitakan firman lewat media dan lain sebagainya. Itu juga tuntunan Tuhan. Di saat yang lain tidak ngeh, Tuhan memberikan itu kepada saya. Dan hari ini saya melihat bahwa tuntunannya itu benar. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Orang bertanya, kenapa Bu? Karena ya saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah mau menjadi Kristen yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada dua tokoh di dalam Alkitab, saudara, yang mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, yaitu yang pertama Henok, saudara, ya. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, firman Tuhan berkata di sana, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Contoh pertama dalam Alkitab adalah Henok, ya. Dia hidup bergaul dengan Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan itu artinya bergaul bersama Tuhan. Ya, orang boleh memiliki banyak teman, tetapi untuk bergaul itu hanya dengan orang tertentu. Ya, bergaul itu sahabat, saudara. Saya kenal banyak orang, tapi saya nggak bergaul dengan semua orang. Hanya dengan orang-orang tertentu saya bergaul. Orang yang memiliki hubungan khusus dengan saya. Contoh keluarga saya. Saya bergaul dengan suami saya bergaul. Kenapa? Karena saya memiliki hubungan khusus. Nah, kekristenan itu kita harus memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa mengalami tuntunan Tuhan kalau kita nggak bergaul dengan Dia. Alkitab berkata, ya Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dia bukan cuma bergaul, karena itu dikatakan Henok itu bergaul dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Henok diangkat hidup-hidup, saudara. Dia tidak ada lagi karena dia telah diangkat oleh Allah. Ya, betapa luar biasa Henok tidak mengalami kematian, Alkitab mencatat. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengalami mujizatnya? Bagaimana kita bisa mengalami perkenanannya? Hanya ketika kita bergaul dengan Allah. Untuk bisa bergaul dengan Allah, kita harus memiliki hubungan khusus dengan Dia. Mari ya dekatkan dirimu, saudara. Lebih banyak dengerin firman Tuhan. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak mendengarkan firman-firman yang membangun iman. Karena itu saya mendengar ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Dulu dia marah-marah, dulu dia emosian, dulu egois. Sekarang Tuhan ubahkan hidupnya. Dia menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih baik. Ya, suaminya bersyukur, orang tuanya bersyukur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mendengar banyak, Bu, saya ini udah Kristen lama, Bu, tapi saya baru mengalami Tuhan setelah saya mendengarkan ya firman-firman yang Ibu sampaikan. Ya, dan dia bilang selama ini saya dengar firman, Bu, tapi ini berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena
ya dia mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ya mungkin orang bertanya, Bu, bagaimana ya supaya saya bisa, ada yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana saya bisa menjadi pengkhotbah yang sama kayak Ibu? Saya ini juga pendeta, Bu. Tapi kayaknya saya menyampaikan firman tuh biasa-biasa aja ya, beda sama Ibu ya, karena saya setiap kali mendengarkan khotbah Ibu tuh, ya hati saya itu rasanya terusik gitu. Lalu ada sebuah kerinduan untuk saya boleh sungguh-sungguh melakukan firman itu. Saya berkata, ya satu aja, mari kita mengalami Tuhan ya, hidupi apa yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Artinya ya kita dulu harus mengalami Tuhan, baru kita bisa cerita tentang siapa Tuhan. Ya jangan jadi pengkhotbah katanya yang tidak pernah mengalami tapi cerita tentang Tuhan, itu akan kosong saudara. Kita perlu, dan ini bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, setiap kita orang percaya kepada Kristus, kita harus mengalami Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Ingat, kita punya banyak teman, tetapi kita bergaul tidak dengan semua orang. Kita kenal banyak orang, tapi kita hanya bergaul dengan orang tertentu. Kita harus punya hubungan khusus dengan Tuhan supaya kita bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Contoh yang kedua di dalam Alkitab, saudara, ya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, ya, adalah Nuh, saudara, ya. Itu di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara, hidup Nuh itu dia juga bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ayat ini berkata, ya, Nuh adalah orang benar yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh mampu menjadi orang yang hidup kudus di zamannya yang sudah tercemar? Kenapa Nuh mampu menjadi orang benar yang hidup di zamannya yang sudah begitu kotor? Karena dia bergaul dengan Allah. Ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya kita menjaga hidup kudus? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidup berkenan kepada Tuhan? Saya bilang nomor satu, ya kita harus bergaul dengan Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Ya, Nuh bergaul dengan Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bercela di zamannya, saudara. Dia hidup benar di antara orang sesamanya yang sudah begitu kotor. Dan kita tahu bersama, ya, Nuh orang yang diluputkan Tuhan dari air bah. Ketika Tuhan membinasakan dunia dengan air bah, Nuh dan seisi rumahnya dipilih Tuhan. Ya, dia lolos, saudara, dari murka Tuhan atas bumi ini. Saudara, hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan mengalami banyak hal. Kita akan mengalami perkenanan Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan, kita akan mengalami keluputan dari Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, di tengah masa-masa yang sulit ini, bagaimana engkau bisa mengalami keluputan? Cuma satu, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama Allah, ya. Apa itu berjalan bersama Allah? Hidup bergaul dengan Tuhan. Butuh waktu yang kita beri buat Tuhan. Butuh harga yang harus kita bayar untuk mengenal Dia lewat firman-Nya. Banyak dengarkan khotbah-khotbah, banyak baca Alkitab. Karena itu saya bersyukur lewat mesbah doa, mesbah syukur setiap pagi. Ya, saya ya terus, saudara, berusaha. Apa yang sudah Tuhan taruhkan di hati dan hidup saya itu saya bisa bagikan kepada saudara agar bisa menolong kita semua hidup lebih lagi dalam perkenanan Tuhan. Bukan karena saya mampu atau saya bisa, tapi karena saya sudah mengalami Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan semua itu dalam hidup kita. Waktu kita mau, maka Tuhan akan memampukan setiap kita. Karena itu, ya, mari kita sudah belajar dari dua tokoh ini, yaitu Nuh dan juga Henok. Mari kita bergaul bersama dengan Tuhan, saudara. Karena hanya orang-orang yang bergaul dengan Tuhanlah yang akan mengalami keluputan dari segala hal yang tidak baik, dari segala hal yang sulit, dari masa-masa sukar. Karena Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar di depan kita. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, waktu engkau hidup bergaul dengan Tuhan, Alkitab berkata, engkau akan diluputkan Tuhan. Engkau akan mengalami keluputan yang daripadanya. Ya, kita diluputkan dari segala masalah yang akan datang, kita diluputkan dari segala banyak hal. Bahkan ketika kita hidup di zaman yang berdosa ini, Alkitab berkata Tuhan akan menolong kita untuk tetap bisa menjaga kemurnian iman kita. Karena itu mari, saudara, kita mau terus sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan.
Ya, bersama-Mu Bapa kami akan lewati semua. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan di masa sulit, ya Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Engkau yang terus sentuh hati kami. Biarlah hidup kami terus berkenan di mata Tuhan. Berjalan bersama dengan kami Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Jangan biarkan kami tersesat. Ini hidup kami, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan. Kita mau katakan lebih dari nafasku Bapa, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Katakan lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi saudara, biar ini naik dari hati kepada Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Berjalanlah di sampingku Bapa. Kami rindu memiliki hubungan yang lebih dalam lagi bersama Engkau Tuhan. Kami tidak ingin memiliki hubungan hanya satu arah, di mana kami berdoa, memohon, menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu. Lebih dari itu kami rindu ada hubungan dua arah. Tuhan berbicara kepada kami, menuntun langkah kami. Tuhan sampaikan rahasia-rahasia-Mu seperti kepada Henokh, kepada Nuh. Mereka mengalami keluputan dan Tuhan menyatakan isi hati. Ketika Tuhan ingin membinasakan bumi dan segala yang ada di dalamnya, Tuhan mengatakan rahasia itu kepada Nuh karena Nuh bergaul dengan Allah. Sehingga dia mengalami keluputan, dia dan seisi rumahnya. Kami mau Tuhan mencari Engkau, berjalan bersama dengan Engkau agar kami menemukan Tuhan. Kami tahu rahasia-rahasia Tuhan, kami mengenal Engkau dengan benar Bapa. Bawa kami untuk lebih dan lebih lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih dari nafas kami membutuhkan Engkau. Lebih dari hidup kami membutuhkan Tuhan. Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu siang hari ini. Angkat tangan-Mu saudara di tempat-Mu. Engkau membutuhkan Tuhan, sungguh-sungguh saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Bawa hidup mereka untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuntun hidup mereka Tuhan, untuk mereka boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar. Semakin dikuduskan dan mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami.
Hanya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan akan mengalami keluputan dan akan melihat pembelaan dan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Bawa kami dan seisi rumah kami untuk diselamatkan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kami melihat rencana Tuhan yang sempurna terjadi di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia beribadah, mencari wajah-Mu, mengejar perkenanan-Mu. Berkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pimpin setiap langkah-langkah kami agar hidup kami boleh semakin ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Pimpin hidup kami dalam perkenanan-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan happy Sunday. And there I find you in the mystery.